Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah Sistem Pengendalian Manajemen, Ibu Karlina Gasela Rahman, SE, MAK, ME, AK, SCPA. Baik, kami dari kelompok 1, saya atas nama Alni Alfiani dan rekan Saya atas nama Astrini Hardianti. Di sini kami akan memaparkan hasil wawancara kami pada usaha Gift Custom Ovian Project. Selamat menyaksikan. A few moments later. Baik, di sini kami akan menjelaskan balance scorecard dan key performance indicator dari usaha Ovian Project. Adapun profil usaha dari Ovian Project, nama usaha Gift Custom Ovian Project, nama pemilik Novianti Irwanto, skala usaha menengah, alamat Jalan Sultan Alauddin Kota Makassar, bidang usaha jasa produk kostum, tahun pendiri 2024, nomor telepon 085210955575, email noviantiirwanto04@icloud.com. Selanjutnya visi dan misi dari Ovian Project. Yang pertama itu visi, menjadi pionir dalam pengembangan layanan gift kostum berbasis desain personal dan artistik yang mampu menjangkau pasar di seluruh Indonesia, sekaligus penggunaan bahan baku yang ramah lingkungan dengan memanfaatkan limbah serbuk kayu yang didaur ulang, serta memberikan pengalaman hadiah unik dan berkesan bagi generasi milenial dan Gen Z di seluruh Indonesia. Selanjutnya ada beberapa misi. Yang pertama itu produk, mengembangkan gift kostum lokal dengan produk yang menggunakan limbah serbuk kayu dari supplier di dalam daerah yang telah terpercaya sebagai penyedia bahan baku utama. Kedua, memberikan layanan desain personal yang kreatif dan mudah diakses melalui platform penjualan online. Ketiga, mendorong kesadaran dan kontribusi pada pelestarian lingkungan melalui penggunaan limbah serbuk kayu yang telah didaur ulang dalam produk ini. Keempat, membangun kerjasama dengan penyedia bahan baku lokal untuk mendukung perekonomian yang berkelanjutan. Dan yang kelima, menyajikan produk gift kostum yang estetis dan unik karena dapat disesuaikan dengan keinginan pelanggan sehingga memiliki nilai sentimental tinggi bagi pelanggan. Selanjutnya kita masuk dalam pembahasan balance scorecard. Apa itu balance scorecard? Balance scorecard atau BSC adalah sebuah sistem manajemen strategis yang membantu perusahaan untuk mengukur dan mengelola kinerja mereka berdasarkan 4 perspektif utama. Balance scorecard dirancang untuk memberikan pandangan yang komprehensif tentang kinerja organisasi. Ada 4 perspektif dari balance scorecard. Yang pertama itu perspektif keuangan, yang kedua perspektif pelanggan, yang ketiga perspektif internal proses, dan yang keempat perspektif pertumbuhan dan pembelajaran. Baik, perspektif yang pertama yaitu perspektif keuangan, di mana perspektif keuangan adalah mengukur kinerja keuangan perusahaan seperti profitabilitas, pertumbuhan, dan pengembalian investasi sebagai alat penting untuk mengukur keberhasilan suatu organisasi dapat membuat keputusan bisnis yang lebih baik dan mencapai tujuan keuangannya. Produk Ovian Project menempatkan harga yang kompetitif mulai dari 11.000 sampai 54.000 yang sesuai dengan budget pelajar, pekerja, mahasiswa, dan pasangan muda. Dengan memperhatikan kualitas bahan dan proses
Kustomisasi yang detail. Harga disesuaikan berdasarkan tingkat kompleksitas, desain, dan jenis produk, namun tetap memberikan nilai sepadan bagi pelanggan yang mengutamakan kualitas dan personalisasi. Selanjutnya, data keuangan dari usaha Ovian Project. Laporan laba rugi tahapan bertumbuh. Ovian Project laporan laba rugi per 1 November 2024 sampai 25 Mei 2025. Pendapatan penjualan 24.809.790, pendapatan non penjualan Rp0, total pendapatan 24.809.790. Kemudian harga pokok penjualan 18.255.500 rupiah, total HPP 18.255.500 rupiah, total laba kotor 6.544.290 rupiah. Kemudian adapun beberapa beban operasional 5.193.000 rupiah, beban penyusutan harga tetap 200.000 rupiah, total beban 5.393.000 rupiah, laba rugi 1.161.290 rupiah. Selanjutnya KPI dari perspektif keuangan, di mana tujuan strategis itu meningkatkan profitabilitas, KPI margin laba bersih, dan targetnya itu 4,68%, di mana laba bersih itu Rp1.161.290 dan total pendapatan itu Rp24.809.790. Maka dari laba bersih dan total pendapatan itu dibagi dan dikali 100, hasilnya itu 4,68%. Kemudian yang kedua itu meningkatkan pendapatan. KPI-nya biaya operasional terhadap pendapatan, targetnya itu 20,93%, di mana biaya operasional 5.193.000, total pendapatan itu Rp24.809.790. Maka rasio biaya operasional itu 5.193.000 dibagi 24.809.790 dikali 100%, maka targetnya itu 20,93%. Selanjutnya, perspektif pelanggan. Perspektif pelanggan adalah suatu bisnis untuk melihat dirinya sendiri melalui mata pelanggan. Dengan menempatkan pelanggan di pusat perhatian, bisnis dapat mengukur kepuasan pelanggan dan pada akhirnya mendorong pertumbuhan pelanggan. Dengan secara proaktif mengumpulkan dan menanggapi umpan balik pelanggan, bisnis dapat terus beradaptasi dan memberikan nilai yang lebih baik. Selanjutnya, KPI dari perspektif pelanggan, di mana tujuan strategis itu meningkatkan kepuasan pelanggan. KPI skor kepuasan pelanggan targetnya itu 97%, di mana tim Ovian Project ini memiliki keahlian di bidang desain kreatif, produksi, serta layanan pelanggan dan pemasaran. Setiap anggota memiliki peran penting dalam memastikan kualitas produk, kelancaran operasional, dan kepuasan pelanggan. Kolaborasi yang solid di antara anggota tim menjadi kekuatan utama dalam menjaga konsisten layanan dan mendorong pertumbuhan usaha ke arah yang lebih baik. Selanjutnya, perspektif internal proses. Nah, perspektif internal proses adalah sudut pandang yang mengukur efisiensi dan aktivitas operasi internal suatu organisasi. Di mana perspektif internal proses ini berfokus pada bagaimana suatu perusahaan menjalankan aktivitas sehari-hari untuk mencapai strategisnya. Dengan mengoptimalkan proses internal, perusahaan dapat akhirnya mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan. Nah, bisa dilihat KPI-nya. Adapun KPI-nya yaitu tujuan strategisnya yaitu seperti sasaran besar yang ingin dicapai oleh usaha Ovian Project ini agar kinerjanya meningkat.
dan KPI-nya yaitu KPI ini seperti indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur apakah tujuan strategis tersebut tercapai atau tidak. Dan targetnya ini seperti menunjukkan standar atau batas minimal atau maksimal yang ingin dicapai untuk setiap KPI. Nah, yang pertama itu mempercepat proses layanan. KPI-nya ini rata-rata waktu penyelesaian layanan, dan targetnya itu harus diselesaikan kurang dari 2 hari, yang dimana artinya ini seperti setiap proses layanan harus selesai maksimal dalam waktu 2 hari, karena agar dinilai efisien dan adapun meningkatkan kualitas produknya. KPI-nya itu tingkat cacat produk itu jumlah produk yang cacat dibanding total produksi. Yang adapun targetnya kurang dari 1%, yang artinya produk cacat harus dijaga agar selalu di bawah 1% dari total produksi agar kualitas tetap terjaga. Nah, selanjutnya yaitu perspektif learning and growth. Nah, perspektif learning and growth ini dalam bisnis fokus pada kemampuan organisasi untuk terus belajar, berinovasi, dan berkembang. Nah, dalam bisnis ini, usaha Oven Project ini harus terus meningkatkan keterampilan karyawannya karena memperbaiki sistem yang ada dan mendorong budaya inovasi. Dengan begitu, usaha ini bisa lebih adaptif terhadap perubahan, menghasilkan produk atau layanan baru, serta menjaga keunggulan kompetitifnya dalam jangka panjang. Nah, terdapat beberapa hal ini yang dijadikan tolak ukur dalam perspektif pembelajaran dan pertumbuhan, yaitu meningkatkan kinerja kepuasan karyawan. Kedua, meningkatkan kinerja karyawan dalam kemampuan mengelola teknologi dan informasi. Nah, adapun KPI-nya yaitu tujuan strategisnya yaitu meningkatkan keterlibatan karyawan, indeks keterlibatan karyawan atau reseller, dan targetnya 95%. Yang artinya itu di mana tujuan strategisnya ini tuh usaha ini ingin menciptakan lingkungan kerja yang membuat karyawan atau reseller lebih terlibat, termotivasi, dan berkontribusi secara aktif. Dan KPI-nya ini seperti keterlibatan karyawan atau reseller, maksudnya itu seperti usaha ini sejauh mana karyawan dan reseller merasa terlibat dan berkontribusi dalam aktivitas perusahaan, dan targetnya 95%, yang artinya usaha ini meningkatkan target minimal 95% untuk keterlibatan, yang artinya untuk mendukung kesuksesan usaha Oven Project ini, salah satu fokus utamanya adalah meningkatkan keterlibatan karyawan dan reseller, di mana indikator kinerjanya diukur melalui indeks keterlibatan dengan target sebesar 95%. Target ini menunjukkan komitmen usaha untuk menciptakan suasana kerja yang positif dan mendorong partisipasi aktif semua pihak. Jadi itulah tadi KPI dari usaha Oven Project. Nah, adapun kesimpulannya, jadi Oven Project ini menyediakan produk gift custom yang ramah lingkungan dan tahan lama dengan memanfaatkan limbah serbuk kayu, dipadukan dengan sentuhan desain grafis yang personal dan estetik sesuai dengan keinginan pelanggan. Oven Project juga ini menyesuaikan desain dengan tren yang sedang berkembang yang kini kembali digemari oleh anak muda Indonesia.